Tanyalah kepada itu ribuan orang Eropa yang masuk Islam di abad 20 ini. Dengan cara apa dan dari siapa mereka mendapat tahu baik tidaknya Islam. Dan mereka akan menjawab bukan dari guru-guru yang hanya menyuruh muridnya beriman dan percaya saja. Bukan dari mubalek-mubalek yang tarik muka angker dan hanya tahu putarkan tasbih saja. Tapi dari mubalek yang memakai cara penerangan yang masuk akal karena berpengetahuan umum. Mereka masuk Islam karena mubalek-mubalek yang menghela mereka itu ialah mubalek-mubalek modern dan saintifik. Dan bukan mubalek ala Hadramaut atau ala kiai bersorban. Percayalah, bila Islam dipropagandakan dengan cara yang masuk akal dan up to date, seluruh dunia akan sadar kepada kebenaran Islam. Pak Karno termasuk yang inginnya Islam itu jaya di bidang sains. Demi Allah, Islam sains bukan hanya pengetahuan Al-Quran dan hadis saja. Islam sains adalah pengetahuan Al-Quran, hadis plus pengetahuan umum. Orang tidak akan dapat memahami betul Al-Quran dan hadis kalau tidak berpengetahuan umum. Walau tafsir Al-Quran yang masyhur dari zaman dulu, yang orang sudah beri titel keramat, seperti tafsir Al-Bawawi, tafsir Al-Baidawi, tafsir Al-Masyari. Saya tidak tahu kita yang ngaku intelektual muslim pernah tidak nyenggol kitab-kitab ini. Soekarno kan bukan intelektual muslim menurutmu, tapi beliau masuk ke sana. Masih bercacat sekali. Cacat yang saya maksudkan ialah misalnya bagaimana orang mengerti betul-betul firman Allah bahwa segala sesuatu itu dibikin olehnya berjodoh-jodohan. Kalau tidak mengetahui biologi, tidak mengetahui elektron, tidak mengetahui kutub positif, negatif, tidak mengetahui aksi reaksi. Itu harus dipahami. Bagaimana kita mengerti ayat-ayat yang meriwayatkan Iskandar Zulkarnain kalau tidak mengetahui sedikit histori dan arkeologi? Itu, kita butuh sains. Iskandar Zulkarnain siapa? Itu kita bingung kalau tidak ngerti arkeologi, tidak ngerti sejarah. Ada yang bilang Alexander the Great, ada yang bilang bukan, tapi Sirius kedua, Koros dari Persia, karena Zulkarnain itu dua tanduk. Jadi dua tanduk itu ya zaman dulu pasukannya Sirius itu pakai tanduk. Karena di Quran Iskandarnya enggak ada, adanya Zulkarnain. Ada yang bilang enggak, itu ya Alexander the Great. Orangnya siapa, kapan? Nanti beberapa ulama bilang enggak mungkin, dua-duanya kafir, wong ini Islam kok. Ada yang bilang begitu. Loh, perdebatan. Nah, kalau siapanya diperdebatkan, tapi kalau kita kaji secara arkeologi kan ketemu temboknya. Temboknya itu kan bukan tembok Cina loh ya, ada di daerah pegunungan Kaukasus, pegunungan Kaukasian. Jadi di pegunungan Kaukasian itu sekian ratus kilometer, nanti ada sekitar 100 meter. Namanya celah Darial di situ. Yang itu yo temboknya masih ada terbuat dari tembaga, terbuat dari kuningan, terbuat dari besi. Tebalnya sekitar 3 meter, tingginya 9 meter. Jadi di celah. Kalau sekarang mungkin masuk negara bekasnya Uni Soviet, Georgia. Ya, orang menyebutnya Alexander Wall. Alexander the Great. Jadi itu temboknya Alexander the Great. Orang menyebutnya begitu. Tapi kan itu ngerti ini dari mana? Ya kita melakukan kajian, kita meneliti ke lapangan, kajian-kajian arkeologi. Umat Islam kalau ngertinya hanya ayat itu pening. Islamnya belum datang, Islam juga lain dianggapnya sudah Islam. Nah, itu perlu ngerti sejarah, perlu ngerti kronologi.
Kira-kira itu tahun berapa, kapan, dan seterusnya. Maka bagi Soekarno tidak mungkin orang Islam membuang sains. Karena separuh banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu butuh dukungan sains untuk paham. Oke, tanyalah kepada itu ribuan orang Eropa yang masuk Islam di abad 20 ini. Dengan cara apa dan dari siapa mereka mendapat tahu baik tidaknya Islam. Dan mereka akan menjawab bukan dari guru-guru yang hanya menyuruh muridnya beriman dan percaya saja. Bukan dari mubalek-mubalek yang tarik muka angker dan hanya tahu putarkan tasbih saja. Tapi dari mubalek yang memakai cara penerangan yang masuk akal karena berpengetahuan umum. Mereka masuk Islam karena mubalek-mubalek yang menghela mereka itu ialah mubalek-mubalek modern dan saintifik. Dan bukan mubalek ala Hadramaut atau ala kiai bersorban. Percayalah, bila Islam dipropagandakan dengan cara yang masuk akal dan up to date, seluruh dunia akan sadar kepada kebenaran Islam. Oke, tidak perlu saya jelaskan, bisa dipahami sendiri, termasuk mubalek Hadramaut dan kiai bersorban. Itu hari ini langsung kena kedua kubu sekaligus. Kita butuh mubalek yang ngerti sains. Ya mungkin tanggung jawabnya sekarang di tangan kalian. Mahasiswa-mahasiswa dari beragam keilmuan. Tunjukkan bahwa Islam itu luar biasa dengan ilmu. Oke, pesannya Soekarno, diingat-ingat ya, tanah air ini saudara-saudara diancam bahaya. Tuhan memerintahkan pada kita, hai, buatlah tanah airmu terhindar dari bahaya. Tanah air ini adalah satu amanah Tuhan dan diancam tanah air ini oleh bahaya. Kewajiban kita untuk menyelamatkannya dari bahaya. Ada banyak sekali bahaya, saya nggak perlu jelaskan satu-satu dulu maupun sekarang. Kadang-kadang jangan-jangan bahaya itu dari kita sendiri. Maka ayo kita selamatkan. Kita itu manusia punya tanggung jawab khalifah. Di level kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itulah amanah kita. Kamu jadi mahasiswa itu berarti diamanati oleh Allah jadi mahasiswa. Jalankan tanggung jawabmu sebagai mahasiswa yang baik. Kamu sebagai anak, sebagai adik, sebagai takmir, sebagai santri, sebagai ustadz, sebagai apapun, itu skenario dari Allah ngasih amanat kamu dengan posisimu di situ. Jalankan itu. Termasuk kamu jadi warga Indonesia, lahir di Indonesia. Berarti kamu memang sengaja oleh Allah dilahirkan di sini, dititipi wilayah Indonesia. Berarti itu amanah bagi kita. Maka ojo dirusak. Beri segala yang kamu mampu untuk menjaga amanah Tuhan. Level amanah itu kan kayak anak kita, adik kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Jadi pesannya Soekarno, tanah air ini diancam bahaya. Kalau dulu mungkin bahaya kolonialisme, imperialisme dari luar negeri. Nah sekarang mungkin bahayanya masih mirip tapi aktornya sudah beda. Maka hati-hati menjaga amanah Tuhan ini. Kita harus berjuang. Meskipun sukses tidaknya ya serahkan pada Allah. Oke, terakhir saya suka quote-nya Soekarno ini, dulu pernah saya bawa juga. Ada saatnya dalam hidupmu engkau ingin sendiri saja bersama angin, menceritakan seluruh rahasia, lalu meneteskan air mata. Itu maknanya luar biasa. Setiap kepala bisa menafsirkan sesuai versinya sendiri kalimat itu. Tapi memang dalam hidup
Kamu harus ada waktu untuk sendiri. Kalau dalam agama kamu disuruh tafakkur, disuruh muhasabah, disuruh mengevaluasi. Dulu Nabi Muhammad dalam waktu tertentu selalu melakukan ini di Gua Hira. Nah, sekarang berarti memang manusia perlu ini, perlu menjauh sebentar dari keramaian. Kalau kamu terlibat terus dalam keramaian, kamu tidak akan bisa objektif. Kamu susah membedakan mana baik, mana buruk. Kamu susah jernih. Saya sering mencontohkan, kalau kamu ada jarak, kamu bisa lihat bahwa tiang itu warnanya hijau. Ada hijau matang, ada hijau mentah. Tapi begitu wajahmu nempel di tiang, kamu tidak akan tahu tiang itu warnanya apa. Jadi rumusnya itu. Maka ambil jarak biar objektif. Dalam hal apapun, jangan-jangan kamu salah keputusan, salah ngambil kesimpulan dan macam-macam. Untuk objektif, ambil jarak sebentar, dilihat. Ini teh ini warnanya coklat bener apa enggak, kan jauh dikit. Oh iya, warnanya terlalu coklat atau warnanya kurang coklat. Itu menjauh. Pacarmu itu cakep beneran apa enggak, melihatnya kan harus ada jarak. Kalau sudah enggak ada jarak, nempel, enggak ada bedanya antara yang cakep dan enggak cakep. Karena wong nempel, kalau sudah nempel kan peduli amat cakep atau enggak cakep. Cakep itu kan kalau ada jarak. Ya, maka sama pacarmu harus selalu ada jarak biar cakepnya kelihatan. Oke, yo maksudnya bukan ke situ, maunya Soekarno. Yo, muhasabahlah, pikirlah. Kalau orang sendiri itu biasanya akan terus ngerti, kok aku kemarin begitu, atau melihat realitas Indonesia ini gimana ya, kok enggak tentrem-tentrem. Hidupku ini gimana ya, kok seruwet ini, serumit ini, dan seterusnya. Maka kalimat terakhirnya, lalu meneteskan air mata. Dan bahagialah kamu yang masih bisa menangis. Berarti perasaanmu masih hidup. Di beberapa hadis ditunjukkan bahwa mata yang tidak bisa mengalirkan air mata itu ciri dari hati yang sudah keras. Jadi tidak masalah kamu cowok punya jenggot pakai tato, usahakan masih bisa menangis melihat sesuatu yang memang perlu ditangisi.